salah kirim. Ananda, pelan-pelan. Tiba-tiba saja, dan Ananda berlari menuju suatu ruangan yang ada di ujung bangunan ini. Ini full semuanya merah, dari mulai wajah, mata, semuanya merah. Dan sosok ini adalah sosok yang seringkali menunjukkan eksistensinya kepada para pekerja yang tinggal di sini. Karena ini dulunya mes. Ini untuk istirahat, untuk menginap. Dan sosok perempuannya tuh emang kayak gini, Fasya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Bentuknya itu kayak bisa kita bilang api, tapi bukan bola api, melainkan adalah sosok anak. Dan juga bukan sosok anak juga, saya melihatnya manusia kerdil, manusia kecil. Tapi dia berbentuk api, full api Fasya. Full api. Itu ada di pojok. Lagi ada di mana kan? Pojok Di situ. atas. Di atas itu. Kita ngedekat ke sana kali ya, Iya, Kak, iya. biar lebih dapat residunya. Adanya sosok siluman yang memang seperti api ini ternyata merupakan kiriman dari seseorang untuk membuat tempat ini menjadi gulung tikar. Cuma sangat amat bau tidak enak sih di dalam gedung ini. Nah, dia ada di sikus itu Fasya. Oh, di pojok atas sana. Pojok atas itu. Pas banget di sikunya bangunan Atap ini. ya. Atap. Itu lagi ngapain kan Anda? Dia diam aja dengan posisinya itu, tangannya begini Pas ya. Tangan sama kakinya begini. Oh, seperti begini. berpegangan. Iya, megang kayak gini. Dia bilang, saya ini mau lepas, cuma saya nggak bisa. Kayak gitu. Nah, saya tanya, kenapa dia nggak bisa untuk lepas di bangunan ini? Ya yang minta untuk dia kesini, nggak minta dia untuk balik lagi ke tempatnya. Dan sebenarnya ternyata itu malah salah sasaran, Betul. Fasya. Iya. Jadi mungkin ini malah lokasi yang menarik ya. Mungkin nanti Iya. kita juga bisa bantu. Karena memang ternyata salah kiriman itu sampai detik ini masih terjadi. Betul banget. Ketika adanya pesugihan atau terikat antara Iya. goib dan manusia, ternyata masih bisa salah kirim. Ananda, pelan-pelan. Tiba-tiba saja, dan Ananda berlari menuju suatu ruangan yang ada di ujung bangunan ini. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Pemirsa, sekarang kan Anda sepertinya bertemu dengan sosok kliennya Ya, yang membawa kami ke dalam ruangan ini. Ya. Jadi tadi saya kaget ada sosok kakek. Ya. Kakek kayak memantau kita. Pada saat kita lagi ngebahas sosok yang di atas itu, ya. tiba-tiba sosok kakek itu sedang memantau kita dengan posisi dia tidak menggunakan tongkat, tapi dengan pakaian lusuh. Ada suara, Ya, ada suara dentuman gitu. Apa ya, sih? kayak dentuman kayak dia yang jatuh. Dengan pakaian lusuh, tapi dia menggunakan topi apa sih sebenarnya kalau sawah apa? Oh, topi jerami gitu Ya, ya. dengan topi untuk petani-petani itu, dia sempat datang ke situ, sempat melihat aktivitas kita pada saat kita ngebahas sosok yang di atas itu. Nah, saya kaget, saya untuk ngajak komunikasi dia, dan dia posisinya di sini, Mas ya. Nah, iya. Jadi emang kakek ini adalah bisa kita bilang yang mungkin yang paling tua ya, yang paling tua di wilayah bangunan ini. Nah, bangunan ini juga sebelum jadi bangunan ini emang masih sawah ya, biasa kita temuin bahwa sebelum jadi bangunan emang sawah. Tapi ini kakek ini mempunyai kekuatan yang lumayan juga untuk menjaga wilayah ini Pak. Kirain sih karyawan, pasif malam situ. Ternyata ya itu kakek-kakek. Oh, berarti ini bukan sosok negatif dan pengganggu kan? Betul Anda? banget. Oh. Ya, kayak gitu. Cuma komunikasinya ekstrim ya, kan? Ya. Dia menarik energi kita. Ya, jadi emang hawa kita udah kayak Pengap panas ya, ya, panas. benar-benar. Jadi emang sosok ini lebih untuk menjaga supaya di wilayah ini, di
di wilayah bangunan ini ataupun bangunan ini jangan sampai disalahgunakan sama manusia. Dia menyatakan juga bahwa bangunan ini untuk yang sebelumnya yang menghuni tempat ini atau yang menjadi apa ya PT-PT yang dulunya ada di sini adalah valid, bukan penyebabnya Bukan dari dia bukan atau dia sih orang katanya dia gitu. Oh, oke. Berarti sosok ini tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok lainnya. Betul, Eh. betul. Ada suara apa tuh? Iya, kayak dentuman. Ada suara. Kita coba. Jadi emang ada dentuman Gangguan, itu. Kenapa ya. bunyi dentuman sih? Iya beberapa kali loh. Jadi emang sosok yang tadi kita bilang sosok yang kecil yang Ya api, yang berapi api itu. dia ingin tetap komunikasi sama kita. Iya, Dia iya. nggak, dia pengen untuk coba untuk dilepaskan Iya, iya, supaya saya itu balik ke tempatnya, bukan di sini. Dan dia juga udah tidak nyaman untuk posisi yang ada di sini pasti. Balik lagi ya ke sosok kakek ini. Berarti sosok kakek ini pun bukan sebenarnya penjaga di gedung ini. Ya, jadi dia menjaga wilayah. Nah, semenjak bangunan ini kosong, dia menempati tempat ini pasti ya. Ruangan ini. Tempat ini. Nah, di sisi lain emang ada sekilas. Di sebelah sini. Tapi pada saat saya ngebahas soal kakek, Ya. saya melihat sosok wanita. Kayak sekilas aja. Mungkin Visi juga melihat hal kayak gitu. Jadi dia hanya datang, tiba-tiba menghilang gitu ya pas ya. Pada saat saya komunikasi dengan Sosok kakek-kakek itu ya. Sosok wanita seperti apa itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Jujur sih kalau tadi Kananda udah bilang tadi emang pada saat kita menjelaskan itu kita dikasih unjuk lagi dengan sosok perempuan lainnya. Ya. Menurutku bukan di tempat ini. betul. Tapi ada tempat di mana memang itu aktivitas untuk istirahatnya manusia. Ya. Kayaknya di belakang situ tadi yang aku bilang juga sempat ngelihat laki-laki kurus. Coba kita mendekat Ya, kali coba, ya Kak ya. coba, oke. Kita coba explore ke sana dulu. Bukan berada di tempat ini, melainkan di luar bangunan, Frisly mengajak untuk lebih mendekati sosok wanita tersebut. Laki-laki seperti tim kita sih. Nah, Dan menurutku residu energinya dia paling negatif daripada yang lain. Tuh, kita coba lurus. Itu ada bangunan lagi kan? Iya, betul. ya sekilas saya emang ada sosok wanita di pojok sana Visi. Tuh, itu emang menarik perhatian kalian berdua kayaknya Kak Den. Hai. Pabrik yang dulunya memang rata-rata karyawannya merupakan laki-laki sehingga membuat banyaknya makhluk gaib berupa wanita di area ini. Sepertinya belum kita Belum temukan. ketemuin. Fasya. Ditemukan pas ya untuk sosok yang paling negatifnya ya. Tapi sejauh ini emang maksudnya untuk negatif sampai bahkan untuk makan korban jiwa sih belum ada. Belum ada ya. Itu dia. Itu Itu dia. pojok situ Visi. Di mana? Ini. Coba saya ambil, kamu yang komunikasi Visi. Dan Ananda mencoba menarik pelan-pelan, sosok Kananda. wanita ini agar dapat kami ajak berkomunikasi. Dibawa masuk ke sini kali ya. Coba kan Anda. Ya, ayo Visi aja komunikasi. Aja komunikasi. Pasha. Hati-hati ya. Banyak kawat, banyak besi dan beling. Nah, sosok wanita itu ada di samping Pas ya. Mm-mm. Samping persis Pas ya. Di belakang ini. Jadi dia dengan memegang begini, saya contohkan. Dia memegang begini. Wajahnya Pas ya. Kita minta tolong tim buat night vision. Iya. Tim minta night vision. Frisly mencoba untuk dapat berkomunikasi dengan sosok wanita tersebut. Mungkin kita nggak asing kalau ketemu dengan sosok perempuan semuanya full merah, bahkan dari ujung-ujung rambutnya pun seperti mengeluarkan tetesan darah. Ini full semuanya merah dari mulai wajah, mata, semuanya merah. Dan sosok ini adalah sosok yang seringkali menunjukkan eksistensinya kepada para pekerja yang tinggal di sini. Karena ini dulunya mes. Ini untuk istirahat, untuk menginap. Dan sosok perempuannya tuh emang kayak gini, Fasya. Semua rambutnya itu ke depan. Dia kayak gini. Dia sekarang sedang
menggerakkan bagian mulutnya, rahangnya, dan seperti decitan gigi. Jadi bunyinya kayak... Adanya sosok wanita yang berada di mes karyawan ini ternyata sering pula terlihat oleh beberapa karyawan yang memang beristirahat di sini. Jadi kalau yang sip-sip malam gitu sih Mbak, kalau sip malam pasti ada yang sering nemuin, biasanya Mbak. Ya besoknya dia sakit. Belum lama sih, seminggu kemarin kalau nggak salah. Jadi dia ngujudin diri di atas, jadi ketutup semua, Mak. Si baju dianya itu ketutup semua, merah. Sosok perempuan ini sejujurnya dia takut dengan cahaya. Itu kenapa aku minta untuk coba di night vision. Karena sebenarnya dia akan ada hubungannya sama sosok laki-laki yang sebenarnya sudah menunggu Kananda. Ya, jadi sosok wanita ini bisa kita bilang mempunyai pasangan, Pas ya. Iya, betul. Punya pasangan. Dia dan juga betul kata Visi bahwa dia suka mengganggu yang penghuni mes yang ada di sini ya, Visi ya. Entah, sosok apa yang tiba-tiba saja mengagetkan Den Ananda dan membuatnya segera bergegas keluar dari ruangan ini ketika kami sedang berkomunikasi dengan sosok wanita. Sosoknya itu gede sekali. Iya, semuanya juga biar lebih aman. Jadi pada saat Visi mengajak komunikasi soal wanita itu, tiba-tiba ada sosok laki-laki dengan bulu yang hitam, tapi posisinya segede Vas ya, setinggi Vas ya. Tiba-tiba dia jalan sini dan dia langsung berubah wujudnya menjadi sangat gede Vas ya. Sangat besar. Setinggi itu. Setinggi toren ini. Iya, melebihi Coba. bahkan. Wow. Coba kita deketin kali ya Kananda. Tapi Fasya tetap fokus. Di sini aja kali ya. Oke pemirsa, Kita sekarang Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok laki-laki tinggi besar, di mana sosok inilah yang menjadi pasangan dari wanita yang berada di mes karyawan dan sering nampak oleh para karyawan yang memang sedang beraktivitas. Kananda lagi coba untuk ngunci dulu karena emang sosok ini bisa kita bilang dari tadi kita selalu mencari siapakah sosok yang dominan, siapakah Betul. sosok yang dominan. betul. Dan sepertinya dia bukan sosok yang mau mencuri perhatian. Makanya tadi sempat aku bilang kalau aku ngelihat kayak ada tim yang berdiri dan jalan. Ternyata memang sosok ini ya Kak, berarti yang tadi kecil kayak manusia itu dia. Dia. Tapi ini gede banget. Ini sangat gede sekali. Dia tadi sempat mau pindah juga pada saat saya ajak komunikasi, mencoba untuk komunikasi. Dia mau mencoba untuk balik lagi ke tempatnya. Saya bilang saya tahan, makanya saya untuk mengelilingi dia bahwasanya kamu sini dulu, saya coba untuk ajak komunikasi ke anak kamu. Saya bilang kayak gitu. Nah, dia bilang, kamu ingin mengetahui soal apa sih katanya? Kata dia gitu Pak. Mungkin boleh ditanyakan Anda, apakah tutupnya tempat ini atau terbengkalainya tempat ini itu ada faktor dari sosok di tempat ini? Untuk tutupnya tempat ini tidak ada hubungannya sama dia, tapi dia suka mengganggu bahkan lebih aktif di saat malam Jumat Kliwon. Di saat waktu-waktu yang dimana di malam Jumat Kliwon itu dia akan aktif untuk mengganggu bahkan bisa sampai mewujudkan Wujud yang besar itu. Menampakkan dirinya berarti. Adanya sosok ini merupakan sosok yang sering menampakkan diri di hari-hari tertentu, di mana pabrik ini setiap hari Jumat juga sering terjadi kesurupan. Ya mungkin itu tadi kerasukan tadi, gara-gara kerasukan, itu dia sering sakit. Bahkan banyak yang nggak kuat lama karyawan itu di sini. Setiap hari Rebo, Jumat. Dan dia ngomong juga bahwa yang lebih suka mengganggu bahkan bisa kita bilang untuk menyakiti dengan bikin sakit badan nggak sampai membuat meninggal itu adalah sosok wanita sebagai pasangan yang tadi itu, yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu Fasya. Oh. Berarti sebenarnya emang kita udah dapat poinnya Fasya, di mana tempat ini siapapun yang bekerja di tempat ini dari zaman perusahaan awal sampai perusahaan terakhir ini ya, itu memang terganggu dan aktifnya mereka ternyata energi negatif ini berkumpul setiap malam Jumat.
Kalau di belakang itu sosok gua di paling belakang deket WC, mes. Mungkin boleh ditanya lagi kan Anda, sosok ini tuh asalnya dari mana? Terus kenapa bisa sosok ini tuh ada di bangunan ini? Jadi gini, sebelum saya menjawab hal itu, jadi saya akan menjelaskan soal kenapa pada saat malam Jumat Kliwon itu dia lebih aktif, Mas ya. Oh, lebih aktif. Jadi dia menjelaskan bahwa saya ini kenapa mengganggu banget di saat malam Jumat itu, manusianya yang membuat hal kayak gitu, Mas ya. Jadi maksudnya? Gini, kembali lagi, tempat ini sebetulnya malam Jumat pun juga sama aja. Tapi manusia atau penduduk yang dekat sini menganggap bahwa malam Jumat Kliwon itu menganggap ini tempat wingit atau banyak gangguannya. Nah, dia lebih senang. Dia senang sekali pada saat mengganggu di saat malam Jumat bahwa oh ini loh, gue buktiin bahwa gue akan mengganggu di saat malam Jumat. Karena kepercayaan Betul juga. banget. Banyaknya gangguan pada malam Jumat ternyata memang karena mitos yang selalu berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, banyak makhluk astral yang akhirnya mewujudkan mitos tersebut dan sering menakuti masyarakat. Jadi emang dia senang dengan keundang untuk datang ke sini. Kenapa bisa keundang untuk datang ke sini? Dia menemukan satu pasangan yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu. Nah, dialah menetap di sini. Kalau untuk sosok wanita yang ada di sana, itu sebetulnya emang sudah lama. Ya, Visi ya betul ya. Betul. Dari mulai ini masih masih benar-benar kosong banget lah Fasya, dan diisi dengan banyaknya pabrik sekitar sini. Sosok merah itu lumayan sering menunjukkan penampakannya. Oke. Untuk alasannya dari kedua sosok itu mengganggu di tempat ini itu apa? Ya itu, akhirnya mitos. Karena kepercayaan. Karena Mitos kepercayaannya itu. Nah, jadi untuk ngeganggu sampai tanah ini, bahasa tanah ini mungkin tanah adat ataupun apa itu tidak ada, Fasya. Melainkan emang mungkin yang dulunya makam, ada salah satu makam kita bisa bilang makam Cina itu emang penunggu goibnya itu juga menetap sini cuma positif. Tidak ada hubungannya ya dengan kedua sosok ini. Betul. Oke, kalau untuk sosok merah itu nih Kak Frisly, karena memang sosok ini adalah pasangannya, dari mana asalnya? Kalau misalnya yang kelihatan jelas, memang dari dulunya tempat ini masih menjadi persawahan, perkebunan, lalu dibangun menjadi sedikit seperti adanya rumah, terus perkembangan manusia, dia memang sudah suka. Tapi yang membuat dia semakin kuat karena tempat di belakang tadi itu ditinggali oleh laki-laki, dan daya tarik kalian laki-laki itu membuat dia aktif. Betul. Jadi dia sangat senang. Betul. Jadi walaupun sosok wanita itu mempunyai pasangan, Pas ya, mempunyai pasangan yang ada sosok itu di belakang kita, tapi dia mempunyai pasangan yang dimana pasangan itu dari kaumnya manusia. Dimensi yang berbeda. Dimensi yang beda. Oke, aku Nah, ngerti. saya sempat sekilas juga divisi Pas ya, dia itu bahkan sampai membuat lelaki yang dulunya ada di mes itu menjadikan mimpi yang bisa kita bilang mimpi dewasa lah pada saat itu. Membuat hal kayak gitu, Pas ya. Saking keinginannya untuk mempunyai pasangan yang di dimensi lain. Ya, berarti alasan dari si sosok wanita itu mengganggu para pekerja laki-laki di tempat ini untuk mendapatkan pasangan dari manusia. Betul. Oke, aku udah ngerti sih berarti sekarang ya. Oh ya, tunggu Pas ya. Tadi pada saat kita di dalam kan sempat ada makhluk yang kita bisa bilang makhluk api yang kecil. Kiriman. Nah, dia ngasih sinyal ke saya, dia ingin ayo dong, lepaskan saya ingin balik. Ingin dibantu untuk dilepaskan. Kemana Kak? Oh itu dia. Dan Ananda tiba-tiba berlari untuk kembali mendatangi sosok siluman yang seluruh badannya dipenuhi dengan api, di mana sosok ini terus-terusan meminta untuk dilepaskan. Oke pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok kiriman ya Kak Frisly. Dia bilang saya mau pulang, tapi saya bilang sama dia, kamu saya pulangi tapi bukan pulang ke tempat yang dimana dia diminta untuk kesini Pas ya. Tapi saya minta dia untuk balik ke alam yang betul-betul tempatnya dia lah.
Saya pulangkan dulu. Dan akhirnya memulangkan sosok ini. Bukan ke tempat orang yang menyuruhnya, melainkan menuju tempat yang seharusnya ia berada. Udah kan Nanda? Mau minum? Boleh minum? Minta minum. Oke, aku udah mendapatkan kesimpulan sih memang dari penelusuran pada malam hari ini, bahwasanya di bangunan ini memang ada beberapa sosok yang mengganggu, bahkan dengan spesifik di malam Jumat ya Kak Frisli Kananda. Tetapi balik lagi, sosok-sosok itu mengganggu di sini dikarenakan memang adanya kepercayaan warga sekitar yang dimana setiap malam Jumat itu pasti ada gangguan di tempat ini. Cuma di lain itu pun tadi sempat bertemu dengan beberapa sosok yang positif juga, dan memang bertemu juga dengan sosok yang mengganggu para pekerja di tempat ini ya Kak Frisli Kananda.